bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKRI Mojorejo. Nah, untuk membuka ibadah sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, Sydney juga, Gaby juga. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah ibadah kami, biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman udah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Kita indahkan Sydney ya. Oke. Sydney, Gaby, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu, yaitu Bahasa Cinta. Sydney tahu nggak apa itu bahasa cinta? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Gaby tahu nggak? Sarangheyo, I love you. Oh, sarangheyo, I love you. Nah, kalau bahasa cintanya Tuhan itu kita bisa mengasihi teman, orang tua, kita mau berkorban untuk membahagiakan orang lain. Itu bahasa cintanya Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Bahasa Cinta.
Salam anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan ini kami lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Anak-anak, firman Tuhan kita pada hari ini judulnya yaitu Tuhan memberikan semangat. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan video. Bagaimana? Nah, tentu saja kalian melihat di dalam video itu ya, anak-anak ya, itu ada murid Tuhan Yesus. Ada berapa tadi anak-anak? Kalau kalian lihat, ada 2. Betul ya, ada 2. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan tadi mereka lagi ngapain? Mereka jalan anak-anak, berjalan berdua. Nah,
Anak-anak kalau kita perhatikan tadi juga, mereka bagaimana keadaan mereka? Nah, ada satu pertanyaan untuk kalian anak-anak. Ya, coba dengarkan ya. Ada pertanyaan, satu aja ya. Mengapa kedua murid Tuhan Yesus mukanya muram? Ya, tadi kalian perhatikan ya, di video tadi murid Tuhan Yesus itu mukanya itu sedih, muram gitu anak-anak ya. Nah, kenapa kira-kira ya? Ayo, kenapa? Nah, karena mereka merasa pengharapan tidak ada lagi. Sebab Yesus merupakan pengharapan bagi mereka, yaitu datang untuk membebaskan mereka. Justru ditangkap para imam, lalu diserahkan ya anak-anak ya, dan disalibkan. Nah, kemudian anak-anak, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap mereka? Nah, tadi kita lihat kan mereka mukanya muram. Lalu apa yang dilakukan mereka, Tuhan Yesus kepada mereka? Yesus datang kepada mereka, berjalan bersama-sama dengan kedua murid tadi. Kemudian Tuhan Yesus menanyakan persoalan kepada kedua murid, kalau kita lihat tadi ya. Nah, Yesus mengatakan kebenaran kepada mereka, bahwa Mesias itu harus menderita, mati, dan dibangkitkan. Kemudian anak-anak, Yesus mengadakan perjamuan untuk mengingatkan mereka tentang apa yang pernah dikatakan Yesus. Nah, melalui perjamuan itu mereka akhirnya teringat ya, ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Lalu anak-anak, akhirnya kedua murid Tuhan Yesus tadi kembali ke Yerusalem. Ya. Nah, kenapa mereka kembali? Kira-kira kenapa? Nah, mereka kembali, mereka telah menemukan kembali sumber semangat hidup bagi mereka. Kemudian anak-anak mereka bersaksi kepada murid lain dengan semangat bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kenapa? Karena mereka telah menemukan kembali sumber semangat hidup mereka. Lalu mereka bersaksi kepada murid lain dengan semangat. Anak-anak, kita harus senantiasa bersemangat karena Tuhan Yesus sudah bangkit, naik ke sorga, dan memberikan pengharapan bagi kita semua. Nah, anak-anak, kita harus juga rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan juga bersaksi. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kami pembelajaran lagi Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini berdoa menyerahkan untuk anak-anak semua yang sudah terima rapot Tuhan, apapun yang mereka sudah terima nilai rapotnya Tuhan, anak-anak boleh bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, dan kami terus berdoa untuk anak-anak yang sekarang ini masa libur. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak semua, dan juga supaya orang tua juga Tuhan yang pada saat ini juga yang mungkin dalam bekerja, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan kepada orang tua kami, dan juga supaya setiap apapun dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, dan pada saat ini Tuhan masih masa pandemi COVID, Tuhan terus memberkati, menolong bangsa kami Tuhan, supaya COVID ini Tuhan hilang ya Tuhan Yesus dari permukaan bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita tadi sudah muji Tuhan, kita sudah mendengarkan tentang cerita firman Tuhan.
Sydney tadi diberkati nggak sama cerita firman Tuhan tadi? Diberkati dong. Mantap. Kalau Gaby? Diberkati. Sip. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik. Persembahannya dimasukin di amplop ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa, Gaby? Setinggi-tingginya langit. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Oke, yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Yuk, semuanya berdoa. Sydney, lipat tangan, tutup mata. Gaby juga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mama papa yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan Engkau akan berkati setiap pekerjaan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, tidak terasa loh ya, sudah hampir selesai nih kita ibadah sore hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa ya, untuk minggu depan kita akan ketemu lagi di Zoom meeting jam 4 sore. Jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dadah.